Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam olahraga. Nah, kita bertemu lagi dalam pelajaran olahraga. Sekarang materinya itu adalah pola hidup sehat ya. Pasti rekan-rekan udah mengerti lah apa itu pola hidup sehat ya. Nah, ini yang akan kita bahas dari mulai kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kemudian pengertian pola hidup sehat, memelihara dan menjaga pola hidup, terus penyebab tidak terpeliharanya pola hidup sehat, dan terakhir cara mensiasati kondisi yang kurang mendukung dalam menjaga pola hidup sehat ini. Nah, next. Nah, yang pertama ini adalah KD ya. KD itu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Jadi, dalam pembelajaran kali ini, peserta didik itu diharapkan mampu memahami cara berperilaku gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari ya. Dengan tujuan yaitu peserta didik mampu melaksanakan dan memahami contoh dari pola hidup sehat. Next. Nah, ini sepintas secara sempitnya ya, pengertian pola hidup sehat. Jadi, pola hidup sehat adalah kegiatan atau aktivitas yang didukung oleh minat serta keinginan untuk menjaga keberlangsungan hidup secara sehat, baik secara jasmani maupun rohani ya. Nah, jadi setelah pengertian di sini mau Bapak terangkan ya. Jadi pola hidup sehat itu didasari oleh dukungan minat. Jadi minat rekan-rekan untuk berperilaku atau bergaya hidup sehat itu seberapa tinggi gitu. Kalau minatnya kurang, otomatis cara pola hidup sehatnya juga pasti kurang juga atau menurun ya. Terus hidup sehat itu nggak hanya secara jasmani aja ya, adapun secara rohani, dimana kalau secara rohani itu meliputi kesehatan atau pola hidup sehat dari segi psikologis ya. Bisa dibayangkan kan, orang yang secara rohaninya kurang, maka nanti psikologisnya itu akan mudah terganggu. Contohnya, dia akan mudah stres, moodnya sering turun, terus nggak stabil lah. Apalagi yang sering ditemui itu adalah dia cepat sekali marah. Nah, orang yang cepat sekali marah itu dia kemungkinan besar rohaninya dia agak sedikit kekurangan atau tidak sehat. Dan di sini pola hidup sehat ini penting untuk menjaga keberlangsungan hidup kita. Contohnya, kalau kita sering sakit, maka kesempatan hidup kita itu akan sedikit di bawah orang yang selalu menjaga pola hidup sehatnya. Next. Nah, di sini cara memelihara dan menjaga pola hidup sehat. Jadi hidup sehat itu kita bisa memeliharanya ya, tidak ujug-ujug oh ini sehat, oh ini enggak gitu. Jadi semuanya juga ada tahapan, ada proses. Yang pertama, memelihara lingkungan. Nah, bagaimana kita mau sehat kalau lingkungannya itu kumuh ya? Kalau lingkungan yang kita tempati itu kotor, sampah di mana-mana, debu di mana-mana, otomatis itu akan mempengaruhi terhadap kesehatan kita. Contohnya kalau di kamar itu banyak debu, otomatis si paru-parunya kita itu akan terganggu. Kemudian memelihara kebersihan. Nah, kebersihan ini baik lingkungan ataupun tubuh kita ya, itu harus dijaga. Contohnya kalau kita kurang
dalam memelihara kebersihan tubuh kita. Pertama, kita jarang mandi. Otomatis kita akan, yang paling cepat terasa itu adalah pertama gatal-gatal, badan bau, atau terkenanya penyakit kulit. Itu kalau kita kurang memelihara kebersihan dari tubuh kita. Terus kita kurang memelihara kebersihan lingkungan. Contohnya di rumah kita nggak rajin untuk beres-beres rumah, beresin kamar. Kan kelihatannya juga nggak enak ya kalau di teras itu kotor-kotor, atau di tempat tidur itu banyak pasir atau debu-debu gitu, kan kita juga nggak nyaman ya. Kemudian menjaga asupan nutrisi. Nah, selain dari segi lingkungan dan kebersihannya, ditambah lagi sekarang adalah asupan nutrisi. Asupan nutrisi ini bisa didapat dari makanan ataupun vitamin-vitamin ya. Yang terpenting kita adalah menjaga pola makan. Nah, pola makan ini kita harus dijaga. Jangan sampai kita makan seenaknya ya. Yang penting ini enak kita makan, ini enak kita makan. Ya. Dari mulai makanan, minuman itu harus diatur. Terus selanjutnya yaitu menjaga kesehatan. Nah, apabila dari segi lingkungan, kebersihan, dan nutrisi kita sudah terpenuhi, kesehatan kita juga harus dijaga. Contohnya seperti sekarang, masa-masa pandemi ya, pemerintah menganjurkan untuk kayak physical distancing atau yang lainnya. Nah, kita harus patuhi ya, itu dalam upaya menjaga kesehatan kita supaya kita tidak mudah sakit atau sistem imun kita tidak mudah turun. Kemudian setelah yang 4 ini kita jaga dan pelihara, terakhir kita harus menjaga kondisi tubuh kita, baik dari secara jasmani maupun secara rohani. Dengan apa caranya? Pertama, untuk menjaga kesehatan jasmani yaitu dengan olahraga yang teratur. Terus dengan cara kebersihan, asupan nutrisi kita itu harus dijaga dan dipelihara ya. Di sini ada disebut dengan jasmani. Nah, jasmani itu selain dari olahraga, kita juga harus melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya bisa menambah kebugaran kita. Contohnya kita di pagi hari ketika kita bangun tidur, terus kita keluar pagi, kita hirup udara segar secara secukupnya ya. Karena kalau nggak secukupnya atau berlebihan itu akan berdampak negatif. Terus selanjutnya menjaga kesehatan rohani. Nah, kesehatan rohani ini bisa kita dapat dari beribadah. Contohnya kalau umat Islam dengan cara rajin ibadah sholat, rajin baca Al-Quran, ikuti pengajian, ataupun yang non-muslim ya, selain ibadah harus rajin juga baca Bible atau Alkitab kalian, supaya itu menambah kesehatan rohani kalian. Next. Nah, sekarang ini dampak positif dari menjaga pola hidup itu yaitu adalah pertama, sehat udah pasti. Kalau kita menjaga pola hidup, sehat udah pasti. Kemudian kita itu akan merasa tentram, aman, dan nyaman. Bayangkan aja kalau kita hidup di lingkungan yang lingkungannya itu kurang bersih atau kurang kebersihannya itu nggak terjaga ya. Pasti kita juga akan merasa risih ketika kita tidur, datang kecoa, ketika kita mau istirahat, ada gangguan lah, inilah itulah gitu. Jadi kita dari segi rohani kita juga itu udah terganggu ya. Kemudian memiliki atau mempunyai rasa percaya diri. Pasti seperti ini. Contohnya, ketika kalian baru selesai mandi atau baru selesai bersih-bersih, selesai makan, selesai apalah ya yang berhubungan dengan positif dalam menjaga pola hidup, pasti kalian juga akan merasa
percaya diri ketika kalian ke sekolah. Banyak tuh kalau contohnya kalau ke sekolah, orang yang pertama dari rumahnya itu dia mandi, terus sarapan yang cukup, pasti ke sekolahnya itu dia akan terlihat fresh gitu ya, percaya diri. Tapi jangan terlalu overconfidence ya. Kemudian terlihat ceria. Nah, yang ini bisa kalian lihat ketika dalam pergaulan. Kalau orang yang kurang menjaga pola hidup pasti dari raut mukanya itu agak sedikit kusut ya. Beda sama orang yang selalu menjaga kebersihan, kenyamanan. Pasti kelihatannya itu ceria. Terus yang terakhir dia dapat menikmati hidup. Nah, kalau hidup sehat, lingkungannya bersih, asupan nutrisinya cukup, pasti dalam jiwanya itu, dalam rohaninya itu merasa hidup itu nikmat gitu. Beda kalau yang lingkungannya nggak enak, terus lingkungannya nggak aman, nggak bersih, pasti dalam rohaninya juga ada sedikit ada sedikit gangguan lah. Pasti rasa tidak nyaman itu pasti ada. Nah, ya. Dari segi kehidupan sosial juga kita akan lebih percaya diri, lebih semangat dalam menjalani hidup. Apalagi sekarang ya, sekarang lagi banyaknya masa-masa pandemi, lagi banyaknya cobaan. Kita harus selalu menjaga pola hidup. Next. Nah, adapun penyebab tidak terpeliharanya pola hidup itu ada 3 ya. Pertama, kurang kesadaran, terus gaya hidup, kemudian lingkungan. Pertama, dari segi kesadaran. Ketika kesadaran kita berkurang untuk menjaga pola hidup sehat, maka kita juga tidak akan punya kemauan untuk menjaga pola hidup itu. Sebagai contoh gini, kita nggak ada kemauan untuk bersih-bersih ya. Ya bagaimana rumah kita mau bersih, kita mau bersih aja, enggak kan, seperti itu. Terus dari gaya hidup, nah biasanya ini faktor dari ekstern ya, dari teman-teman, contohnya dari teman-teman di luar rumah. Kita bisa lihat kan orang yang, mohon maaf, orang yang di sekolah sama orang yang di jalanan itu pasti lebih gaya hidupnya itu lebih terawat yang ada di sekolah. Sebagai contoh gini, maaf ya, kayak anak pang tuh, kalian bisa lihat dari sekilas saja kebersihannya itu nggak terlalu dijaga ya. Dia nggak menjaga kebersihan, dia akan merasa bodoh amat dengan kebersihan itu. Beda dengan anak sekolah, mau berangkat ke sekolah baju harus rapi, harus mandi, jadi kelihatannya segar gitu. Kemudian lingkungan, nah ini lingkungan ini yang paling berpengaruh ya. Sebagai mau sekuat apapun kita, mau serajin apapun kita dalam menjaga pola hidup, kalau lingkungannya nggak bersih, tetap itu akan memberikan dampak buruk. Tapi setidaknya bisa kita mengsiasatinya ya. Dengan cara apa? Kita lanjut. Nah, ini cara mengsiasati kondisi yang kurang mendukung. Nah, pertama kita harus meningkatkan kesadaran. Apapun itu rintangannya, kalau kesadaran kita tinggi, semua rintangan itu bisa kita lewati. Contohnya, ketika lingkungan kita kumuh lah ya, kurang bersih lah. Kalau kita kesadarannya kita kuat, kita sedikit demi sedikit akan melakukan perubahan, entah itu dari nyapu, entah itu dari membuang barang-barang yang sudah tidak terpakai, seperti itu. Selanjutnya, mensiasati yaitu dengan cara melakukan dari hal-hal yang terkecil. Karena ada pepatah seperti ini, jika kita mau merubah dunia, rubahlah dari awal kita bangun. Ketika kita bangun itu dengan membersihkan tempat tidur. Lakukan dari hal yang terkecil. Nah, membereskan tempat tidur itu kan hal yang kecil. Kalau kita hal kecil aja nggak bisa, bagaimana kita bisa membersihkan atau membereskan atau membangun
sesuatu yang lebih besar seperti itu. Nah, jadi dalam pola hidup sehat ini sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh penting bagi kehidupan kita, baik secara sosial, ekonomi, ataupun budaya. Kalau budaya kita tidak sehat, maka sosial ekonominya juga nggak sehat. Sebagai contoh kayak di pedalaman, itu kan kurang menjaga kurang menjaga lingkungan atau kurang menjaga pola hidupnya, maka hidupnya itu gitu-gitu aja, nggak ada peningkatan gitu. Beda seperti orang-orang yang ada di kota kan. Kalau yang ada di kota itu dari mulai dia bangun sampai dia tidur itu semua dijaga dan ditata seperti itu. Nah, apabila penjelasan dari saya kurang jelas, nah terakhir nih ada tugas untuk kalian, untuk rekan-rekan. Nah, tugasnya yaitu adalah membuat rangkuman tentang pola hidup sehat minimal 2 paragraf ya, minimal 2 paragraf. Dengan poin yaitu 1, cara menjaga lingkungan. Kedua, dampak atau bahaya menggunakan zat-zat adiktif. Nah, zat-zat adiktif ini bisa kalian search ya, apa itu zat-zat adiktif. Nah, kalian buat menjadi minimal 2 paragraf. Tapi ditulis tangan ya, ditulis tangan karena kita kan udah lama nih nggak sekolah, udah hampir 6 bulan lebih. Nah, takutnya kita lupa cara nulis. Nah, kita biasakan kembali ya. Jadi ini bisa kalian tulis, habis ditulis kalian foto, terus kirimin ke alamat email yang ada di bawah ini ya. Seperti itu. Cukup apa enggak? Tutup.